baru ya. Iya, tahun baru 2021. Yuk kita mau ganti kostum dulu ya. 1, 2, 3. Tahun baru 2021. Yuk teman-teman, sebelum kita mau pujian, kita berdoa dulu ya. Yuk Kak Jesse, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Biar kami bisa bersuka cita bareng Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mari doa. Let's go Jesus. Amin. Anak Indonesia ceria, sehat, kuat. Hahaha. Sekarang kita mau puji Tuhan bareng. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita puji Tuhan bersama. Kaga Warrior, let's go! Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Duduk yang sopan, kita percaya di sini Tuhan melihat kita. Karena mata Tuhan ada dan melihat apa yang kita lakukan. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih. Kalau hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari Roh Kudus, Engkau menuntun kami mengerti akan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka, hati kami diterangi oleh firman Tuhan. Biar firman itu terus menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Mari Roh Kudus masuklah dalam hati kami. Supaya firman itu dapat kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan. Adik-adik yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Hai adik-adik. Wow, tanpa terasa ya. Kita sudah masuk di tahun 2021. 2021 setahun gak ketemu dengan adik-adik. Tapi kakak percaya setiap hari kita ada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, ketemu lagi dengan Kak Retna, kita mau baca firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kakak percaya adik-adik sudah semakin besar. Dan kita juga mau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Oke adik-adik, kita mau baca firman. Hari ini kita mau baca dari 1 Petrus. Oh iya, Alkitabnya dibawa gak? Kakak punya loh Alkitabnya. Adik-adik bawa Alkitabnya. Mama-mama tolongin ya adik-adiknya untuk baca firman. Terima kasih. Hari ini kita mau baca dari 1 Petrus 1 ayat 18
sampai 25. Tapi kakak nggak baca semua ya. Cuma kakak mau bilang, kita baca dari pertama deh. Dikatakan ayat 18 gini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyang kita. Tahu nggak adik? Nih ya kakak punya nih. Oke. Wow. Dulu hati kita seperti ini loh. Yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu dia berdosa. Jadi kita juga udah diturunkan, diwariskan artinya kita sudah ada di dalamnya nih. Lihat nih. Hati kita itu sudah seperti ini dari nenek moyang kita. Nah, tapi Tuhan mau kita memiliki hati yang murni. Hati yang murni itu seperti apa ya? Firman Tuhan bilang, kalau kita hatinya mau murni, hanya satu, oleh darah Yesus. Darah Yesus yang memurnikan hati kita. Darah Yesus yang membuat kita menjadi bersih hatinya. Nah, kalau sudah bersih hatinya gimana? Apa yang kita lakukan juga harus bersih. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau adik-adik main sama teman, terus dia kasih sesuatu, terus adik-adik ini bilang, aku mau deh dikasih sesuatu. Kalau kamu nggak kasih, aku nggak mau kasih kamu. Oh, Tuhan nggak mau yang seperti itu. Hati yang murni itu artinya kalau teman-teman kasih adik-adik dan teman itu juga tidak mengasih buat adik-adik, adik-adik tetap sayang sama dia. Itulah hati yang murni. Nah, kalau umpamanya dia, kamu kasih biar aku kasih, itu bukan hati yang murni, itu egois. Tapi kalau umpamanya kita kasih, dia nggak ngasih apa-apa, itu yang Tuhan mau. Nah, itu yang kata Tuhan. Karena darah Yesus itu membuat hati kita menjadi murni. Yesus yang sudah mati di kayu salib dibilang darahnya membuat hati kita jadi murni. Hatinya jadi bersih kembali. Bagaimana caranya? Dari mana kita tahu? Nah, ini deh. Kakak mau kasih tahu ya. Nih, adik-adik ini kan airnya putih apa seperti ini? Ini hati yang berdosa tadi. Airnya kotor. Nah, ini airnya bersih, murni. Nah, umpamanya adik-adik ya, teman-teman bilang gini, aku gak mau temenan sama kamu. Tapi adik-adik bilang gak apa-apa, aku tetap sayang sama kamu. Ini masih tetap bersih kan? Murni, itulah murni. Terus lagi bilang, aku gak mau berbagi sama kamu. Tapi adik-adik bilang gak apa-apa, aku tetap mau berbagi sama kamu. Nih, hatinya tetap tidak berubah. Karena apa? Karena Yesus sudah membersihkan hati kita. Yesus sudah masuk di dalam hati kita. Kalau Yesus masuk di dalam hati kita, kita percaya apapun kata orang. Gak mau temenan, dia berbuat jahat, tapi tetap hati kita itu tetap bersih. Itu karena ada Yesus di dalam hati kita. Itulah yang Tuhan mau. Bukan ini yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Tapi karena Yesus mati, dia ganti loh. Dia hati yang kotor itu dia buang, dia berikan hati yang murni. Adik-adik mau nggak memiliki hati yang murni? Bagaimana caranya? Kata firman Tuhan, kita berdoa. Kalau kita berdoa minta, maka ada ketaatan. Nah, kalau kita taat, kita dibenarkan. Waktu kita dibenarkan, wah Tuhan tetap tinggal di hati kita. Nah, apapun kata teman-teman, kita tetap hatinya bersih karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Mau adik-adik? Kalau mau, mari kita berdoa. Kita bilang, Tuhan masuklah dalam hatiku. Karena Tuhan sudah mati, darahnya sudah membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Seluruh yang ditinggalkan oleh diwariskan nenek moyang kita. Darahnya itu sudah membersihkan dosa kita. Semua dosa, kejahatan sudah dibersihkan. Nah, firman Tuhan bilang ya, karena darah Yesus yang sudah menyucikan kamu dan oleh darah itu juga membuat kita bisa taat dan kita bisa benar di hadapan Allah. Mau jadi benar? Oke, kalau mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Yuk, adik-adik bersikap yang sopan. Kita mau undang Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami hari ini supaya kami memiliki hati yang murni. Tuhan, tolong kami biar Engkau masuk di dalam hati kami. Engkau memerintah di hati kami. Supaya kami tetap memiliki hati yang murni di hadapan-Mu. Kami mau tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau di dalam segala apapun Tuhan.
Karena itu Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Biar hidup kami terus berkenan kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah itu tertanam, bertumbuh dan berakar. Sampai berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau ada di hati kami. Adik-adik yang di hatinya ada Tuhan Yesus katakan amin. Kega Warrior. Yuk kita belum selesai ya. Kita mau ada hafalan. Ayat hafalannya dari 1 Petrus 1 ayat 25. Apa ya isinya? Kita baca ya. Tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Ingat ya, 1 Petrus 1 ayat 25. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, hai adik-adik. Ya, kita sudah kembali lagi bersama Kak Yuriko. Kita akan bermain games namanya Circle or Triangle. Oke, ya adik-adik ya, kakak sudah punya 2 tim ya. Tim Kega dan tim Warrior. Wah, jadi tadi yang kanan ada tim Circle dan tim Triangle. Nah, adik-adik cara mainnya gimana? Jadi nanti adik-adik ya ada kotak ya, sudah dibagi menjadi 9 kotak kecil-kecil. Nah, tugas dari tim Kega dan tim Warrior harus mengisi 1 kotak dengan 1 papan ini ya. Jadi satu tim itu punya benda yang sama, circle or triangle. Nah, tujuannya harus bikin supaya jadi 1 baris. Jadi misalnya bisa horizontal, vertikal, atau diagonal ya. Pokoknya harus 3 sebaris sederet. Oke, mantap ya. Nah, adik-adik ya, pokoknya kalian harus mainnya tuh harus berusaha terus. Pokoknya sampai dapet ya. Jadi kakak tungguin terus ya. Oke, mantap ya. Oke, gitu aja adik-adik gamesnya. Mungkin kalian penasaran ya, cara mainnya gimana? Wah, kakak juga penasaran ya. Begitu. Oke, kita langsung lihat saja. Ini dia. Oke adik-adik ya, di sebelah kakak sudah mendapat segitiganya ya. Ada lingkarannya di tim cewek-cewek ini ya. Langsung saja kita mulai permainannya. Ini dia, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gak boleh, ganti. Sampai jadi ya, sampai jadi. Oke, ayo semangat teman-teman, ayo semangat. Belum jadi. Belum jadi. Kesalahan. Tim cowok ternyata mengalami kesalahan. Kita lihat. Iya. Oke, kamera boleh kita sorot. Wih, kita lihat ya. Segitiganya ya. Oke, adik-adik. Ya, bisa dilihat yang segitiga lurus. Ya, mencong ya. Jadi kalah. Oke. Nah, wih, luar biasa. Nah, kita lihat lingkaran nih, ya pink ini lurus sekali. Wih, berarti tim Warrior pemenangnya. Oke, adik-adik, ya karena ronde pertama selesai, tim Warrior mendapatkan 100 ya. Nih boleh dibagikan lagi. Nah, kamu wah kaget ya. Nah, oke, adik-adik salah. Ya, di ronde kedua adik-adik ya, poinnya akan menjadi 257. Oke? 250. Jadi siapa yang menang akan menang. Oke? Ya. Dalam hitungan ketiga ya, kita mulai ya. Langsung saja. 1, 2, 3. Ayo semangat. Penonton mana suaranya? Ayo semangat. Tim Kega, tim Warrior. Aduh, Depan kebingungan. Ya, Depan. Aduh. Jangan sampai garis. Gak boleh kena garis. Ayo, bingung. Kader, luar biasa. Langkah yang bagus sangat dari Kaderan. Kanana mencari posisi. Aduh, bingung ya. Masih belum selesai. Ayo teman-teman.
257. Oke? Iya. Oke, adik-adik. Ya. Ya, kita lihat ya. Tim Kega masih kalah ternyata walaupun poinnya sudah 257 ya, lurus mencong. Tapi tim Warrior, sekali lagi tim Warrior mendapatkan satu garis lurus lingkaran menjadi skornya 100 tambah 257 357 lawan 0. Oke, jadi tim pemenangnya adalah tim Warrior. Oke, tim Warrior tadi sudah memenangkan game circle ya, circle or triangle. Oke, ya ini tim Warrior luar biasa. Ini hadiah kalian. Oke. Nah, mantap ya. Nggak apa-apa dipegang aja walaupun norak ya. Tapi nggak apa-apa adik-adik ya. Ini karya bagus. Oke. Nah, adik-adik di rumah, kalian penasaran ya kenapa tim Warrior ini bisa menang ya? Atau apa yang dipelajari ya? Begitu ya. Adik-adik boleh kita tanya ya. Kakak tanya ke Patris, kamu kenapa pakai merah sendiri, Patris? Enggak ya, bukan itu ya. Nah, Patris, kenapa? Apa yang kamu pelajari dari permainan ini? Yang aku pelajari, kita harus cepat dan tanggap. Cepat dan tanggap, luar biasa jawabannya. Nggak boleh sama ya Kanana ya, oke? Ya, apa Kanana yang dipelajari? Kekompakan tim. Kekompakan tim, oke. Kak Olive nih kakak yakin jawabannya luar biasa. Oke, Kak Olive apa jawabannya? Ketelitian. Oke, luar biasa ketelitian ya. Oke, adik-adik. Begitulah permainan ini sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton. Boleh dicoba di rumah ya. Kalian pasti semangat sekali ya. Oke adik-adik, thank you untuk minggu ini, games kali ini. See you next week adik-adik. Bye-bye, Kega Warrior. Let's go. Mantap, dadah. Adik-adik, gimana kita tadi udah pujian, udah dengerin firman Tuhan. Kak, tadi yang Kak Retna bawain tentang apa sih firmannya? Hati yang murni. Wih, kita harus mempunyai hati yang murni ya Kak. Iya. Diberkati kan sama firmannya? Kakak diberkati banget loh. Wah, sangat diberkati banget loh firmannya. Oke teman-teman, yuk kita mau berdoa sebelum kita selesai ibadah hari ini. Yuk, Kak Jose kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan, kami sudah selesai beribadah Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah supaya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Oke teman-teman, jangan sedih ya. Nanti minggu depan kita ketemu